Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Abdurrahman dengan NIM 2313330042. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas topik-topik menarik dalam dunia literasi dan komunikasi, teman-teman. Di sini kita akan membahas sebuah materi penting yang sering kita jumpai dalam kehidupan akademik maupun jurnalistik, yakni perbedaan dan karakteristik dari 6 jenis karya tulis populer. Nah, teman-teman, kalian juga pasti tahu nih 6 jenis karya tulis populer itu apa saja gitu ya. Yang pertama itu artikel, yang kedua makalah, yang ketiga opini, yang keempat esai, yang kelima feature, dan yang terakhir itu berita atau news, teman-teman. Pertama-tama kita mulai dengan artikel terlebih dahulu, teman-teman. Apa sih, teman-teman, dengan artikel itu? Pasti kalian udah pernah dengar artikel itu apa ya, teman-teman. Artikel itu merupakan sebuah karya tulis non fiksi yang menyampaikan pandangan penulis mengenai suatu isu tertentu. Artikel ini biasanya bersifat aktual, teman-teman, bisa juga kontroversial. Nah, artikel ini ditulis dengan bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi pembaca, bahkan menghibur teman-teman. Maka banyak sekali orang-orang itu melihat artikel, teman-teman, karena artikel itu sangat menghibur kita, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 4 jenis utama artikel, teman-teman, yang kalian harus tahu, yaitu pertama itu narasi, kedua deskripsi, ketiga argumentasi, dan yang keempat itu persuasi. Nah, keempatnya ini ditulis secara fleksibel, teman-teman, tanpa panjang tertentu, dan dapat ditemukan di berbagai media seperti surat kabar, majalah, maupun platform digital lainnya, teman-teman. Nah, sehabis kita membahas artikel, selanjutnya kita akan menuju ke makalah. Apa sih makalah itu, teman-teman? Pasti kalian sudah tahu itu makalah itu apa, karena kalian juga udah pernah membuat makalah tersebut, teman-teman. Itu pun makan sehari-hari kita, teman-teman. Makalah adalah bentuk tulisan ilmiah yang membahas suatu topik secara sistematis dan objektif, teman-teman. Biasanya ditulis untuk memenuhi tugas akademik ataupun untuk menyampaikan hasil penelitian, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, saya agak belibet, teman-teman. Anjay. Nah, ciri khas makalah antara lain adalah penggunaan bahasa yang lugas, teman-teman, dan ringkas, serta struktur yang rapi mulai dari kata pengantar, tinjauan teoritis, pembahasan, hingga simpulan dan saran, teman-teman. Nah, tujuan utama makalah ini adalah memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu isu melalui pendekatan ilmiah, teman-teman. Lalu, bagaimana dengan opini? Pasti kalian juga sudah dengar apa itu opini. Pasti kalian juga udah nggak heran apa sih itu opini. Udah pasti tahu tuh opini itu apa. Opini itu adalah karya tulis yang memuat tanggapan atau kritik penulis terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Penulisan opini itu cenderung bersifat populer, teman-teman. Namun, tetapi juga memiliki dasar analisis yang kuat. Opini ini mengandung gagasan pribadi yang bersifat pro atau kontra terhadap isu tertentu. Nah, untuk membuat artikel ini, teman-teman, atau membuat artikel opini ini yang baik, penulis itu harus perlu menentukan posisi, membangun argumen yang runtut, dan penutup dengan kesimpulan yang kuat. Nah, kalau kesimpulan itu tidak kuat, itu pasti banyak sekali orang-orang yang kayak, wah ini gini, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan beranjak dulu, teman-teman, ke bentuk tulisan yang lebih subjektif dan reflektif, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Apa itu? Yaitu esai. Nah, esai ini merupakan tulisan prosa yang menggabungkan fakta dan opini, teman-teman. Ia juga disusun secara pribadi
Kadang ringan, kadang dalam, tergantung pada topik dan sudut pandang penulisnya teman-teman. Nah, struktur esai itu umumnya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 3 itu doang teman-teman. Nah, esai ini bisa berbentuk deskriptif, reflektif, hingga kritik. Ini pasti 3 ini kalian tuh udah pasti pada tahu teman-teman, bentuk-bentuk esai itu. Nah, yang membedakan itu esai dengan opini itu adalah pendekatannya yang lebih bebas dan gaya bahasanya yang lebih khas teman-teman. Kemudian kita akan menuju mengenal yang namanya feature. Feature juga teman-teman pasti udah asing di telinga kalian, udah pasti mendengar apa itu feature. Feature itu adalah tulisan yang biasanya muncul di media massa dan bertujuan untuk menghibur serta memberikan informasi secara ringan. Isinya bisa tentang perjalanan, budaya, makanan, ataupun profil teman-teman, atau profil tokohnya. Banyak sekali teman-teman feature ini. Penulisan feature ini memerlukan kreativitas tinggi teman-teman. Ia itu faktual, informatif, namun tetap subjektif dan bersifat humanis teman-teman. Tahapan penulisan feature meliputi menemukan cerita menarik teman-teman, melakukan riset, menentukan sudut pandang, lalu menulis dengan gaya naratif yang mengalir teman-teman. Kalau feature ini kalau tidak menarik itu susah teman-teman, susah sekali, banyak peminatnya. Maka para penulis feature ini harus menjenjeng gitu tuh, harus cari materi yang menarik untuk feature gitu tuh, untuk supaya para pembaca itu fokus terhadap feature-nya teman-teman. Nah, yang terakhir ini teman-teman, ini mah sangat hot-hotnya teman-teman, yaitu tentu saja kita tidak bisa lepas dari berita atau news teman-teman. Anjay, ini banyak sekali teman-teman. Yang pasti kalian sudah dengar apa itu berita, apa itu news dan lain-lain. Berita adalah laporan faktual tentang peristiwa yang terjadi, ditulis dengan gaya objektif dan struktur piramida terbalik teman-teman. Apa sih itu artinya piramida terbalik itu teman-teman? Artinya informasi paling penting disampaikan di awal, lalu diikuti dengan detail tambahan teman-teman. Unsur penting dalam berita antara lain judul, deadline, lead atau teras berita, tubuh berita, dan kaki berita teman-teman. Penulisan berita harus cepat, tepat, dan jujur, karena inilah bentuk informasi paling mendasar yang dibutuhkan publik teman-teman. Nah, dari pembahasan ini saya akan menutup dari pembahasan ini. Demikian teman-teman, penjelasan lengkap mengenai perbedaan dan karakteristik dari artikel, makalah, opini, dan esai, feature, dan berita teman-teman. Dengan memahami struktur serta tujuan dari masing-masing jenis karya tulis ini, kita semua bisa menjadi penulis yang tidak banyak informatif teman-teman, tapi juga komunikatif teman-teman, dan inspiratif. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.